Halo, selamat datang di channel Manisid. Di sini kita akan membahas bagaimana kebijakan global yang sering kita dengar di berita ternyata punya pengaruh besar terhadap isi dompet kita sehari-hari. Banyak orang menganggap politik internasional, pertemuan G20, kebijakan suku bunga The Fed, atau perundingan iklim dunia hanyalah wacana besar yang jauh dari kehidupan kita. Padahal, tanpa kita sadari, harga beras yang naik, cicilan rumah yang lebih berat, hingga peluang kerja yang terbuka atau tertutup, sangat erat hubungannya dengan kebijakan global tersebut. Mari kita mulai dari satu contoh nyata yang sedang hangat di tahun 2025 ini, yaitu kebijakan suku bunga global. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed sejak 2023 hingga 2024 gencar menaikkan suku bunga demi menekan inflasi di Amerika. Dampaknya, investor asing yang sebelumnya menaruh uang di negara berkembang, termasuk Indonesia, mulai menarik modal mereka untuk kembali ke aset dolar yang lebih aman. Rupiah pun tertekan, kurs melemah, dan pada akhirnya harga barang impor naik. Bagi masyarakat, ini berarti harga produk elektronik, kendaraan, hingga bahan baku industri ikut mahal. Efek berantai ini bisa dirasakan langsung. Pengusaha harus menaikkan harga jual, daya beli masyarakat menurun, dan biaya hidup terasa makin berat. Jadi, meski The Fed memutuskan sesuatu di Washington, dampaknya bisa langsung terasa di kantong kita di Jakarta, Surabaya, atau Medan. Lalu, mari lihat ke isu lain, yaitu geopolitik. Ketegangan yang terus terjadi di Timur Tengah dan Laut Cina Selatan misalnya, mendorong harga energi dunia naik turun tidak stabil. Pada awal 2025, konflik yang melibatkan pengiriman minyak di Selat Hormuz sempat membuat harga minyak melonjak tajam. Indonesia memang produsen energi, tetapi kita masih mengimpor sebagian besar BBM dan LPG. Begitu harga minyak dunia naik, Pertamina dan pemerintah pun menghadapi dilema. Apakah subsidi ditambah agar harga tidak melonjak di masyarakat, atau membiarkan harga naik sesuai pasar? Apapun pilihannya, ujungnya tetap memengaruhi dompet rakyat. Jika subsidi ditambah, maka APBN terbebani, dan bisa mengurangi anggaran untuk pendidikan atau infrastruktur. Jika harga BBM naik, biaya transportasi meningkat, harga logistik ikut naik, dan akhirnya harga bahan pokok juga terdorong naik. Kebijakan global lain yang sangat relevan dengan hidup kita adalah transisi energi dan isu iklim. Dunia kini sedang berlomba menuju energi hijau, mengurangi emisi karbon, dan mempercepat pemakaian kendaraan listrik. Uni Eropa bahkan memberlakukan pajak karbon pada barang impor yang tidak ramah lingkungan. Indonesia sebagai negara pengekspor besar, terutama produk seperti baja, semen, dan kelapa sawit, terkena imbasnya. Jika perusahaan kita tidak bisa memenuhi standar ramah lingkungan, ekspor terhambat, pendapatan negara berkurang, bahkan bisa terjadi PHK massal. Namun di sisi lain, kebijakan energi hijau global juga membuka peluang baru. Pemerintah Indonesia sejak 2024 mempercepat pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik dengan memanfaatkan cadangan nikel yang melimpah. Ini artinya, bisa ada lapangan kerja baru, investasi asing masuk, dan produk lokal punya kesempatan bersaing. Dompet kita bisa ikut terisi jika kita mampu menangkap peluang kerja atau bisnis di sektor energi terbarukan ini. Sekarang mari kita bicara soal perdagangan global. Dunia pasca pandemi COVID-19 dan setelah banyak ketegangan geopolitik mengalami fenomena baru yang disebut friendshoring atau memindahkan rantai pasok hanya ke negara yang dianggap sekutu politik. Amerika Serikat misalnya lebih suka berinvestasi di Vietnam, India, atau Meksiko daripada di Tiongkok. Indonesia pun sedang berusaha memposisikan diri agar tidak ditinggalkan dalam arus besar ini. JIK berhasil. Investor asing akan membangun pabrik di sini, membuka lapangan kerja, dan memberikan penghasilan baru bagi masyarakat. Tetapi jika gagal, maka peluang itu direbut negara lain, dan kita hanya akan menjadi penonton. Jadi, kebijakan perdagangan global bisa menentukan apakah kita punya lebih banyak pekerjaan dengan gaji layak, atau justru menghadapi lapangan kerja yang makin sempit. Lalu ada juga kebijakan global di bidang digital dan teknologi. Uni Eropa dengan aturan GDPR, Amerika dengan kebijakan keamanan data, dan Tiongkok dengan model internet yang tertutup, semuanya saling tarik-menarik. Indonesia berada di tengah-tengah, mencoba mengikuti arus. Perusahaan digital di Indonesia, dari startup fintech hingga e-commerce, harus patuh pada regulasi internasional jika ingin tetap beroperasi. Bagi masyarakat, kebijakan ini memengaruhi kenyamanan bertransaksi kemonon data hingga biaya layanan. Misalnya, aturan baru mengenai pajak digital membuat harga langganan aplikasi hiburan atau software naik. Hal sederhana seperti biaya Netflix atau Spotify sebenarnya juga bagian dari dampak kebijakan global. Kita juga tidak bisa lepas dari pembahasan soal mata uang digital bank sentral.
atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Beberapa negara besar sudah mulai uji coba, seperti Tiongkok dengan ECNG, Uni Eropa dengan Digital Euro, dan Indonesia sendiri dengan proyek Garuda. Jika suatu hari mata uang digital ini menjadi standar global, cara kita menyimpan dan membelanjakan uang akan berubah drastis. Dompet fisik bisa semakin jarang dipakai, transaksi lintas negara lebih cepat dan murah, tetapi di sisi lain, kontrol pemerintah atas peredaran uang jadi lebih ketat. Artinya, tidak ada lagi transaksi yang benar-benar tersembunyi. Bagi sebagian orang ini bagus karena lebih transparan, tapi bagi yang lain bisa jadi terasa mengganggu privasi. Apapun pro kontranya, pada akhirnya kita sebagai masyarakat biasa tetap harus menyesuaikan diri. Salah satu isu global yang sering dianggap jauh, tapi sebenarnya dekat dengan kehidupan kita, adalah migrasi tenaga kerja. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara Timur Tengah sedang menghadapi krisis demografi. Penduduk menua, tenaga kerja muda semakin sedikit. Indonesia, yang punya bonus demografi hingga 2035, menjadi salah satu pemasok tenaga kerja penting. Kebijakan imigrasi global, kesepakatan tenaga kerja antar negara, hingga perlindungan pekerja migran, semuanya menentukan berapa banyak devisa yang bisa masuk ke Indonesia. Gaji TKI atau pekerja migran tidak hanya menghidupi keluarganya di kampung, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Ketika ada aturan baru di negara tujuan, misalnya pengetatan izin kerja atau pemangkasan gaji minimum, dampaknya langsung terasa bagi ratusan ribu keluarga di Indonesia. Selain itu, jangan lupakan kebijakan global di bidang kesehatan. Setelah pandemi COVID-19, dunia sadar bahwa penyakit menular bisa menyebar cepat dan melumpuhkan ekonomi. WHO kini lebih ketat dalam mengawasi distribusi obat dan vaksin. Perjanjian global tentang paten obat juga memengaruhi harga obat yang kita beli di apotek. Jika regulasi longgar, harga obat bisa lebih murah, karena ada generik yang lebih cepat masuk pasar. Tetapi jika regulasi ketat, kita terpaksa membeli obat mahal. Jadi, ketika kita merasa harga obat radang tenggorokan atau demam makin mahal, bisa jadi itu ada kaitannya dengan lobi-lobi di forum kesehatan global. Mari kita tarik benang merah. Semua kebijakan global, mulai dari ekonomi, energi, perdagangan, teknologi, kesehatan, hingga migrasi, memiliki satu kesamaan. Mereka selalu menetes ke kehidupan sehari-hari kita. Kita mungkin tidak duduk di meja perundingan G20 atau tidak ikut memutuskan berapa suku bunga The Fed, tetapi dampaknya tetap kita tanggung. Yang bisa kita lakukan adalah memahami arah kebijakan global ini, lalu menyesuaikan strategi keuangan pribadi. Misalnya, jika kita tahu harga pangan akan naik karena ketegangan geopolitik, kita bisa mulai menabung lebih banyak atau mencari sumber penghasilan tambahan. Jika kita tahu tren energi hijau sedang naik, kita bisa mempertimbangkan bekerja di sektor tersebut atau berinvestasi di saham energi terbarukan. Tahun 2025 dan seterusnya akan menjadi periode penuh tantangan sekaligus peluang. Globalisasi tidak lagi sama seperti 2 dekade lalu. Kini lebih banyak fragmentasi, protectionism, dan persaingan geopolitik. Namun justru di tengah kondisi yang tidak pasti ini, ada peluang besar bagi mereka yang mau memahami arah dunia. Kita tidak bisa hanya mengeluh bahwa harga-harga naik atau peluang kerja makin sulit. Kita harus pintar membaca sinyal global, lalu menyesuaikan langkah keuangan kita. Jadi, kalau ada yang bilang kebijakan global tidak ada hubungannya dengan kita, itu jelas salah besar. Justru kebijakan global adalah salah satu faktor terbesar yang menentukan isi dompet kita, baik langsung maupun tidak langsung. Dunia semakin terhubung, dan dompet kita adalah cermin dari apa yang terjadi di panggung global. Terima kasih sudah menonton channel Moneyzit. Jangan lupa untuk terus update dengan berita ekonomi global, karena setiap kebijakan besar di dunia bisa jadi menentukan masa depan finansial kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetaplah bijak mengelola uang di tengah arus besar kebijakan global.